Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CF Kreatif, Kreativitas Tanpa Batas. Baik, untuk yang menonton video channel CF Kreatif ini, saya doakan semoga diberikan kelapangan rezeki, dipanjangkan umur, dan diberi keberkahan ya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial ya, cara mengatasi kendala pada gerinda. Kebetulan gerinda yang ada di depan saya ini yaitu gerinda Magtek ya, tipenya MT90. Nah ini punyanya temen ya, minta tolong diservis dan kondisinya katanya mati total ya teman-teman ya, dan lama sudah tidak terpakai ya, seperti yang nampak ya. Ini untuk cop-copannya ya, stop kontaknya ini juga sudah tidak ada ya teman-teman ya. Untuk dalemannya ya kebetulan belum saya lihat, cuma kemarin waktu saya coba colokkan ya ke stop kontak itu memang tidak menyala ya teman-teman. Kita pastikan sekali lagi ya mungkin ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, memang tidak menyala ya, benar mati total ya. Baik, langsung saja kita bongkar dalemannya ya. Langkah pertama, bagian belakang ya, bautnya kita buka dulu. Ya mau nggak mati gimana ya teman-teman ya. Nah ini kabelnya saja nggak ada yang nyambung ini ya. Ini ya, ini dari stator putus semua ini ya. Ya kemungkinan mau dicoba untuk servis sendiri ya, semuanya dicabut, ada yang dipotong ya, kemudian dianya bingung ya gimana cara mengembalikan. Tapi ya sepertinya memang pertama mati total ya sebelum dicabuti semuanya ini ya. Oke, untuk memastikan langsung kita tata ulang saja ini ya untuk kabel-kabelannya. Untuk lebih memastikan ya, kita akan lepas armaturnya sekalian ya. Jadi ini karbon brusnya ya harus kita lepaskan ya dari rumahnya ini, agar karbon brusnya nanti itu bisa kita tarik ya depan. Kayaknya lamelnya ya ini sudah lumayan kemakan ya teman-teman. Saklar kita lepas dulu ya biar lebih memudahkan.
Ini kayaknya gesekan ya, gesekannya cukup berat ini kayaknya teman-teman ya, sampai menghitam seperti ini dan merata ya. Dan ini putarannya agak sulit ya, ini tidak lancar. Nah ini juga sudah goyang ya, tuh angker lah. Ini juga ramelnya atau kolektornya, nah ini tinggal berapa persen ini ya, udah kemakan banyak. Untuk statornya kayaknya nggak apa-apa ya, kita cek dengan APO saja ya. Nggak apa-apa ya, ini sebenarnya angkernya belum kebakar ya teman-teman ya, cuma ini sudah fix gesekan ini, tapi nggak sampai kebakar ya. Ini kayaknya masih berfungsi ini, masih terhubung dan nggak ngeground ya teman-teman ya. Oke, angkernya nggak kebakar. Kemudian kita pastikan statornya putus atau enggak ya. Oke, stator juga aman ya. Ya, stator dan rotor aman ya. Kita bongkar sekalian bagian headnya ya. Nah ini ya, ini kocak ya teman-teman ya. Kita akan coba ganti ini sama ini ya, sudah kocak. Sementara sambil menunggu kita belikan armatur ya, kita akan coba nyalakan dengan kondisi yang ada ini ya. Tapi ininya, bearingnya ya, kita ganti dulu ya. Ya, untuk bagian ini ya kita kembalikan, nggak ada masalah ya, tidak kocak. Ini masih aman sekali ya. Kita kembalikan.
Ya, kita lepas gear nanasnya dulu ya. Jangan sampai hilang ya ini. Kemudian ini tipenya 629 ya. Untuk yang depan kelihatan ya teman-teman. Kemudian yang belakang juga kocak. Sekalian kita ganti ya. Biasanya 607 ya teman-teman ya. Ya, 607 untuk yang belakang. Ya, 607 dan 629. Kita amplas dulu ya. Ini sebenarnya sudah waktunya diganti armatur ya teman-teman. Ini kita trial ya. Kita coba hanya ganti bearing. Kemudian tadi sambil kita tata ulang pengkabelannya ya, apakah masih nyala dengan baik, kinerjanya juga ya. Nanti kalau sudah kita tata ulang dan kita ganti bearingnya ya, kinerjanya masih belum baik ya, terpaksa harus ganti armatur ya teman-teman ya. Ya, setelah saya bersihkan ya, kita bersihkan secukupnya ya teman-teman ya, tidak bisa maksimal ya, ukur-ukur saja ya. Kemudian langsung kita pasang bearing yang baru ya. Ini bearing yang baru ukuran 629 ya. Ini bearing yang lama tadi ya. Kita pakai kunci shock 19 ya. Sebelum bearing ya, ini ada ring, jangan lupa ya, jangan sampai kebalik. Ring dulu baru bearingnya. Kemudian gear nanasnya ya,
Ini mudah, tinggal ginikan aja. Baru kunci 10-nya. Berikutnya yang belakang ya teman-teman. Kita masukkan sedikit ya, menggunakan kunci shock ukuran 14 biar bisa masuk sedikit. Ya, seperti ini ya. Ada tonjolannya sedikit. Oke. Sebelum kita pasang ini ya, kita tata dulu pengkabelannya ya. Kabel yang bagian bawah ya, bagian bawah dia mengarah ke samping sini teman-teman. Sebelah sini sisi satunya ya. Kemudian ini saklarnya tadi ya. Ini on off. Jadi posisinya seperti ini. Oke.
Ya, sudah selesai ya terpasang cop-copannya ya. Tinggal kita coba sekarang. Apakah sudah sembuh ya? Woi, suaranya ya. Wah, nggak bisa ini ya. Ya, sudah kita lakukan percobaan atau eksperimen tadi ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ketika kolektor dari angkernya itu sudah cukup habis ya teman-teman ya. Mungkin kondisinya tinggal 30%-an itu ya. Itu tidak bisa ya, meskipun sudah coba kita ganti bearing di depan maupun di belakang, itu tetap tidak bisa kembali normal ya teman-teman ya. Jadi itu kesimpulannya ketika suara gerinda itu kasar ya, itu tidak semata-mata karena bearingnya. Jadi yang terutama itu dari kolektor ya. Ya, berdasarkan pengalaman di gerinda ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup ini ya untuk video kali ini, dan ini akan saya jadikan part 1 ya untuk video gerinda magtek ini ya. Nanti akan dilanjut di part 2 ya. Part 2 itu akan saya restorasi semuanya ini ya teman-teman ya, termasuk ganti angkernya. Silakan untuk teman-teman yang masih ingin menyimak ya kelanjutannya, menservis atau memperbaiki gerinda kondisi ini ya dari gerinda magtek ini, silakan nanti ditunggu di part 2-nya. Baik, sekian dulu ya, semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi maupun inspirasi ya buat teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya untuk pengembangan maupun semangat bagi channel kami ini ya, CF Kreatif. Baik, sekian dulu. Salam CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.